warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab PA MAG, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Ibu Nur Hayati. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dan PowerPoint tentang penalaran ilmiah. Keempat akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu A. Peran penalaran ilmiah dalam pendidikan. Penalaran ilmiah merupakan salah satu keterampilan abad ke-21 yang diharapkan dapat diterapkan di kelas sains untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan globalisasi. Keterampilan ini penting karena memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan baru dan berpikir kritis. Penalaran ilmiah juga sangat bergantung pada kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan berdasarkan penalaran, menganalisis, dan sintesis informasi. Masalah yang kompleks menurut siswa untuk berlatih keterampilan penalaran ilmiah seperti pemahaman, berpikir, meneliti, dan mengkritik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penalaran ilmiah sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penalaran ilmiah melatih siswa untuk tidak menerima informasi mentah-mentah, tetapi menganalisisnya terlebih dahulu berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, membantu pemecahan masalah secara sistematis. Dengan memahami metode ilmiah, siswa dapat memecahkan masalah secara rasional, bertahap, dan berbasis fakta. Yang ketiga, mencegah misinformasi dan hoax. Dalam era digital, penalaran ilmiah membantu siswa memilah informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Penalaran ilmiah tidak hanya mengajarkan bagaimana menemukan jawaban, tetapi juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat, yang berkontribusi terhadap inovasi dalam berbagai bidang. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan penelitian. Di banyak profesi, kemampuan berpikir ilmiah dan berbasis data sangat dihargai, terutama dalam bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Ke pembahasan yang nomor 2. B. Penalaran ilmiah adalah proses berpikir sistematis dan logis yang berperan krusial dalam penelitian. Melalui penalaran ilmiah, peneliti dapat 1. Membangun pengetahuan valid. Kesimpulan didasarkan pada bukti empiris yang dapat diverifikasi. Yang nomor 2, menghindari bias dan kesalahan logika, membantu menjaga objektivitas dan integritas ilmiah. Nomor 3, mengembangkan hipotesis dan teori, memfasilitasi perumusan dan pengujian hipotesis. Yang nomor 4, mengembangkan hipotesis dan teori, memfasilitasi perumusan dan pengujian hipotesis. Yang nomor 4, meningkatkan pemecahan masalah. Kemungkinan analisis mendalam dan perancangan studi yang tepat. Yang nomor 5, mendorong sikap kritis dan skeptis, membantu dalam mengevaluasi klaim berdasarkan bukti yang kuat. Dalam penelitian pendidikan, penalaran ilmiah penting untuk mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Sementara dalam sains, penalaran ilmiah membantu perancangan eksperimen yang valid dan analisis data yang akurat secara keseluruhan. Penalaran ilmiah memastikan validitas dan reliabilitas penelitian serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu konsep-konsep utama dalam penalaran ilmiah.
Penalaran ilmiah adalah proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta dan logika. Dalam penalaran ilmiah ada 3 konsep utama yang penting sering digunakan: penalaran induktif, penalaran deduktif, dan salah nalar. 1. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang bergerak dari kasus-kasus khusus kesimpulan umum. Ini berarti bahwa kesimpulan didasarkan pada pola atau data yang diamati, namun hasilnya bersifat probabilistik, bukan pasti, karena didasarkan pada kecenderungan yang ditemukan dalam sampel. Contoh, seorang ilmuwan mengamati bahwa setiap burung yang ia temui memiliki sayap dan bisa terbang. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bergerak dari prinsip umum ke kesimpulan khusus. Jika premis yang digunakan benar, maka kesimpulan juga pasti benar. Contoh, premis 1, semua manusia bernapas. Premis 2, Andi adalah manusia. Kesimpulan, maka Andi bernapas. 3. Salah nalar. Salah nalar terjadi ketika seseorang menggunakan logika yang keliru dalam menyusun argumen. Ini bisa menyebabkan kesimpulan yang salah atau menyesatkan. Ada beberapa contoh logika falaki yang umum. A. Ad hominem, menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contoh, pendapatmu tentang sains tidak valid karena kamu bukan ilmuwan. B. Strauman argumen, memurtabalikan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh, kita harus mengatur penggunaan plastik agar lebih ramah lingkungan. C. Circular reasoning, kesimpulan yang digunakan untuk membuktikan dirinya sendiri. Contoh, saya selalu mengatakan yang benar, jadi kalau saya bilang ini benar, pasti benar. Mungkin itu saja pembahasan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.